Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa hidup sampai detik ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Saya bisa menyanyi, bisa melakukan pekerjaan Tuhan, memberitakan firman Tuhan, termasuk para hamba-hamba Tuhan, semua anak-anak Tuhan yang dicinta oleh Tuhan Yesus. Kita bisa hidup sampai detik ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan menciptakan dan mengadakan segala macam bentuk kebutuhan kita. Kita bisa bekerja karena kita sehat, dan kesehatan datang dari Tuhan. Kalau bayangkan Bapak Ibu, kalau Tuhan cabut nyawa kita, atau oksigen ditarik sama Tuhan, kita tidak bisa bernapas. Dengan kata lain, kita akan tinggalkan dunia ini. Oleh karena itu mari, selagi Tuhan berikan kesempatan untuk hidup, marilah hiduplah untuk Tuhan. Bukan untuk egois kita, bukan untuk yang lain-lain, apalagi untuk dosa, bukan. Tapi hidupmu, hidupku untuk Kristus. Oleh karena itu mari kita senantiasa mau bergaul karib dengan Tuhan. Berikan banyak waktu untuk bergaul karib dengan Tuhan. Berdoa, dan minta kekuatan Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Terlebih peristiwa banyak air ini, banyak kejadian baik gempa bumi, baik peperangan, gempa bumi di Cianjur, gempa bumi di Jawa Timur, baik Malang, baik di kota Jember beberapa saat yang lalu. Itu membuktikan ini tanda-tanda kegenapan firman Tuhan. Kepada siapa kita minta pertolongan kalau bukan dari Yesus Kristus? Karena ternyata Tuhan selalu tolong kita. Saya dipelihara sama Tuhan sampai detik ini dalam keadaan sehat. Saya sejak jadi hamba Tuhan melayani pekerjaan Tuhan, tidak pernah sakit. Sungguh saudara, ya, senantiasa dipelihara Tuhan, para hamba-hamba Tuhan semua. Kita bisa sehat sampai detik ini, semua karena Tuhan yang memberikan kita sehat. Sadar Bapak Ibu Saudara semua, yang tidak pernah sakit seperti saya ini anugerah Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Karena Tuhan mau supaya hidup sehat ini untuk Tuhan, bukan sehat untuk dunia, bukan sehat untuk dosa, bukan sehat untuk hal yang lain, hawa nafsu, kedagingan, tapi hiduplah untuk Kristus. Oleh karena itu mari minta pimpinan Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus saya hancur. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Firman Tuhan katakan dalam Sakaria 4 ayat 6. Saya mau baca kitab Nabi Sakaria pasal 4 ayat 6. Maka berbicara dia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, dan bunyinya ini kepada kita semua. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Marilah kita minta selalu kekuatan Roh Kudus akan menopang hidup kita. Tanpa Roh Kudus nanti banyak orang hancur, orang murtad. Dalam Matius 24 ayat 10 dikatakan, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Coba nih saudara, terjadi pembunuhan, ini peristiwa nih. Banyak dibunuh, pembunuhan, coba ini saudara. Banyak peristiwa berita-berita di televisi saya mengikuti. Wow, gawat saudara. Ya, sudah keadaan dunia semakin jahat, semakin durhaka manusia itu. Dan coba dengar, dalam Matius 24 ayat 12 dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, saudara. Benar, saudara. Oleh itu mari, sudah saatnya waktunya kita semua atas anugerah Tuhan. Kita ada orang yang dipanggil, dipilih sama Tuhan, masuk di dalam kasih karunia Tuhan, mau selalu mencari Tuhan. Karena di dalam dia ada damai sejahtera, ada sukacita, dan Roh Kudus akan menuntun hidup kita, supaya kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahma akan menyanyikan lagu Penuhkan Saya dengan Roh Kudus. Sebab saya tahu persis, tanpa Roh Suci gagal semuanya, tidak ada arti apa-apa. Tanpa Roh Suci tidak ada gairah hidup, tidak damai sejahtera, tidak mengerti dan tidak berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh itu saya bersama Bapak Ibu mari kita minta Roh Kudus akan tuntun hidup kita, supaya kita melangkah di dalam rencana Tuhan. Roh Kudus akan membawa kita untuk kita lebih dekat dengan Tuhan, untuk kita lebih makin memahami, makin mengerti apa menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita tidak menuruti daging, saudara. Dan daging akan menyebabkan dosa, upah dosa maut. Bapaknya maut yang berkuasa itu iblis. Oleh karena itu Roh Suci, Roh Kudus, kita minta supaya Roh Suci dari surga, dari Tuhan Yesus
akan memenuhi kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Penuhkanlah, haleluya. Penuhkanlah, amin. Penuhkanlah dengan Roh Suci, amin, haleluya. Penuhkanlah, penuhkanlah, penuhkan sekarang ini, penuhkan dengan Roh Suci, haleluya. Oh Roh Suci dari Tuhan Yesus, masuklah di hatiku. Amin, haleluya. Ku mau serahkan hidupku ini Tuhan Yesus. Jadilah hidup hamba milikmu, aku milikmu Bapa, haleluya. Penuhkanlah, penuhkanlah, penuhkanlah dengan Roh Suci, haleluya. Penuhkanlah, penuhkanlah, penuhkan sekarang ini juga Yesus, Roh Suci, haleluya. Kehendakmu biar jadi dalam hidupku, memimpin langkah hidupku ini Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Kerajaanmu jadilah dalam hidupku, berkuasa dalam hidupku Bapa. Terima kasih. Penuhkanlah, haleluya. Penuhkanlah, penuhkanlah dengan Roh Suci, amin, haleluya. Penuhkanlah, haleluya. Penuhkan sekarang ini, amin, haleluya. Ku serahkan seluruh hidupku ini ya Tuhan Yesus. Pakailah hidupku ini Tuhan, amin, haleluya. Terimalah tubuh, jiwa dan rohku, perbaruilah tubuh, jiwa, rohku Bapa, amin, haleluya. Penuhkanlah, haleluya. Penuhkanlah, penuhkanlah dengan Roh Kudus. Oh, penuhkanlah, penuhkanlah, penuhkan dengan kuasa Roh Suci, amin, haleluya. Penuhkanlah, minta Roh Suci, minta Roh Kudus, haleluya. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu menghadapi dunia yang hancur ini. Dunia kacau balau, dunia akan membawa kepada suatu kehancuran. Oh, tapi Yesus datang untuk memberikan hidup, hidup dengan segala kelimpahan, amin, haleluya. Terima kasih Bapa, haleluya. Yesus berjanji, Yesus katakan dalam Lukas 11 ayat 13, Roh Kudus harus kita minta. Itu janji Bapa benar. Itu sebagai bukti respon dari Tuhan, kasih Tuhan, janji Tuhan. Tuhan kan kirim Roh Kudus itu dari atas ke bawah.
Tapi sebagai bukti kita dari bawah ke atas respon, yaitu tertulis dalam Lukas 11 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Kalau kita minta kepada Tuhan, artinya sebagai bukti kita perlu. Memang janji Bapa tertulis, tapi harus kita pahami. Seperti seorang ayah berjanji, nak, nanti Papa kasih hadiah, itu janji betul. Tapi nggak ada salahnya anak itu yang baik. Papa, aku minta janji Bapak. Itu sebagai bukti bahwa anak itu rendah hati, butuh kepada papanya. Tuhan mau supaya kita berkomunikasi. Tuhan mau supaya kita ada rendah hati. Tuhan mau bahwa kita perlu Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita hancur. Dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar Tuhan kita tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu mari Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan tidak memberikan celah buat iblis. Jangan berikan kesempatan buat yang lain, tapi terbuka selalu buat Yesus, supaya Roh Kudus tuntun hidup kita, supaya kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Makin hari kalau kita lihat keadaan dunia jelas, tidak makin jelas, makin tidak jelas. Mengerti maksud saya? Kita jelas lihat keadaan dunia semakin kacau, terjadi gempa bumi. Udah jelas kebenaran firman Tuhan akan dinyatakan, digenapi, saudara. Itu mari kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari yang besar itu. Hari yang agung mulia, tentang kedatangan Tuhan yang mulia. Sehingga kita dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan semangat yang tinggi, kita terus maju di dalam pekerjaan Tuhan. Penuhkanlah, haleluya. Penuhkanlah, haleluya. Penuhkanlah dengan Roh Suci, amin, haleluya. Sekarang ini, amin, haleluya. Penuhkanlah ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan. Oh haleluya, ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Oh haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama yang sempurna, nama yang kudus, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus yang sangat Kucintai. Terima kasih Bapa. Sucikan mulut kami Bapa, mau baca firman-Mu Bapa. Kami butuh Engkau. Ria sakala makaramatur ria siki alam. Roh Kudus akan penuh hidupku. Ria siki alam makaramatur ria sakala. Roh Kudus, Roh Suci, penuhi kami Bapa. Kami cinta Roh Suci, kami cinta Engkau, bukan cinta dunia ini Bapa. Oh haleluya. Oh Yesus, penuhi dengan Roh Kudus,
Roh Kudus mengajar hidup kami. Roh Kudus akan menuntun hidup kami sampai kami berjumpa dengan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus Bapa kami, sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya. Izin kami hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom, selamat malam. Mohon maaf ya. Saya merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan saya. Dalam kehidupan Bapak Ibu selalu datang kerajaan Allah. Ini penting Bapak Ibu. Kita saat ini manusia kalau di luar Tuhan mereka sebetulnya menanti kematian. Tapi bagi kita yang ada bersama Yesus memiliki paradigma yang berbeda. Memiliki pandangan yang berbeda. The way of life-nya berbeda. Itu saya memandang Tuhan Yesus menantikan kedatangan Tuhan. Saya merindu setiap hari, setiap saat berjumpa dengan Tuhan. Manusia kerjaannya apa? Makan tidur, beraktivitas, berkarya semua. Termasuk saya melayani pekerjaan Tuhan. Tapi menanti sebetulnya bagi manusia pada umumnya menanti kematian. Tapi bagi kita yang cinta Tuhan, yang hati yang merindu bersama Tuhan, saya tidak mau mati, saya tidak mau meninggal Tuhan Yesus, tapi mau hidup terus sampai kami hidup rapture di surga buat selama-lamanya. Dan selagi hidup komitmen saya, beritakan Injil, hidup menjadi berkat. Bukan menjadi batu sandungan, tapi menjadi berkat. Supaya apa? Menjadi berkat buat semua saudara-saudaraku yang lemah dapat kekuatan. Saudara-saudara yang sakit berdoa, mereka disembuhkan Tuhan. Yang mereka belum percaya Tuhan, supaya mereka mengenal akan berita kebenaran. Saya ingin sampaikan berita kebenaran. Tolong Bapak Ibu Saudara semua dicinta Tuhan, yang mendengar firman Tuhan, baik dari saya sebagai hamba Tuhan, termasuk dengar hamba Tuhan dari siapapun yang diurapi Tuhan, itu sharekan kepada mereka. Sampaikan kepada mereka supaya selama kita hidup butuh kebenaran Tuhan, butuh kerajaan Allah hidup berkuasa di dalam hidup kita, supaya kita hidup tidak dikuasai oleh daging, nafsu, dosa, tapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca kitab Wahyu pasal 18. Puji Tuhan, bersyukur sama Tuhan malam ini. Sebelum kita berbaring tidur, mari mencari Tuhan. Wahyu pasal 18 saya mau baca. Ayat 9 sampai 13, demikian firman Tuhan. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup di dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat. Sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmisi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangi, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung, alus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta budak, dan bahkan nyawa manusia. Semua jenis bisnis, dagang, orang yang berpikir dunia, berpikir tentang bumi, tidak memikirkan kerajaan Allah, mereka akan meratap nangis. Akan datang nanti bencana, malapetaka, hukuman kekal selama-lamanya. Sadar Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh bisnis, apapun yang kita kerjakan silakan. Tapi jangan lupa menomorsatukan Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sebelum berangkat bekerja, berdoa dulu. Sebelum makan, berdoa dulu. Selesai makan juga berdoa. Saya sebagai hamba Tuhan mengajar Bapak Ibu, para hamba-hamba Tuhan semuanya. Mari saya sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai Tuhan, jadikan Tuhan yang awal dan akhir. Mau bekerja, berdoa dulu. Pulang kerja di kantor, berdoa lagi. Mau makan, berdoa sebagai ucapan terima kasih supaya makan ini dikuduskan. Tapi selesai makan juga perlu berdoa, ucapan terima kasih kepada Tuhan. Tadi lapar, sekarang sudah makan, sudah kenyang. Itu berkat Tuhan. Supaya kita makan makanan sehat, tidak kena kolesterol, tidak kena jantung, tidak menyebabkan penyakit. Dikuduskan semua, karena itu berasal dari Tuhan berkat.
Manusia yang bikin makanan itu manusia berdosa. Maka pentingnya gitu sebagai dasar pemahaman kita yang benar. Kita manusia berdosa, itu bisa dikuduskan oleh darah Yesus. Maka pentingnya supaya setiap makanan yang kita makan, minum, termasuk kita minum aqua yang bikin itu kan manusia, berasal dari Tuhan, tapi diolah oleh manusia berdosa. Maka pentingnya kita berdoa supaya makanan dan minum dikuduskan oleh darah Yesus. Masuk dalam tubuh kita ciptaan Tuhan. Supaya ciptaan kita yang suci ini, ciptaan Tuhan yang kudus ini, masuk makanan juga yang kudus. Sehingga itu berdampak bagi kerajaan Allah, berdampak bagi hidup ini. Supaya hidup ini sehat, sehat untuk kerajaan Allah, sehat untuk Tuhan. Jangan sampai sehat untuk kedagingan manusia, tapi hiduplah untuk Tuhan Yesus. Karena nanti dunia akan hancur. Raja-raja di bumi yang hidup di dalam dosa, cabul, saudara, cabul ini semua, saudara. Ya, semua nanti akan hancur. Lihat ini, dia dalam Wahyu pasal 18 tadi. Raja-raja di bumi yang ikut di dalam dosa percabulannya, semua nanti akan meratap. Ya nih, dia ada 9 raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup di dalam kelimpahan dengan dia. Ia akan menangis dan merintah. Jadi bagi orang yang ada kelimpahan berbuat dengan dosa, termasuk para hamba Tuhan yang hidup di dalam kelimpahan, tapi kalau hidup di dalam dosa, itu tidak berkenan sama Tuhan. Itu kelimpahan dari isi iblis. Karena iblis juga bisa memberi berkat, saudara. Karena dunia ini berkuasa si jahat, ya. Orang berdoa di Gunung Kawi, iblis itu pintar sekali. Para hamba Tuhan, anak Tuhan, jangan kita terkecoh. Baca para hamba Tuhan, anak Tuhan, 2 Korintus 11 ayat 14. Iblis menyamar sebagaimana terang. Saya sebagai hamba Tuhan lebih bagus saya hidup sederhana, sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang penting apapun yang kita hidup ini harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Standarnya kita Tuhan Yesus, bukan standar pikiran kita, bukan standar pendapat manusia, tapi standarnya firman Tuhan. Standarnya hidup kita dan hidup menurut kehendak Tuhan. 1 Petrus pasal 4 ayat 2 sebagai terakhir, supaya hidup yang sisa ini, supaya kita tidak menurut kehendak daging manusia. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Mari, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Lihatlah dalam Wahyu pasal 1 ayat 7. Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratap dia. Ya amin. Semua bangsa di bumi artinya semuanya. Kalau yang mereka berpikir bumi, dunia tidak pernah memikirkan kerajaan Allah, tidak memikirkan tentang Tuhan, tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, tidak menurut kehendak Tuhan, tidak menjadi pelaku firman, akan meratapi dia. Tapi bagi kita semua, mari Roh Kudus akan membawa kita untuk selalu berpikir tentang kerajaan Allah, berpikir dan melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita didapati berkenan, layak masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Penuhkanlah, haleluya. Penuhkanlah, haleluya. Penuhkanlah dengan Roh Suci, haleluya. Penuhkanlah, amin, haleluya. Sekarang ini, amin, haleluya. Penuhkan dengan Roh Kudus, kita minta Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita, supaya setiap langkah hidup kita melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Mari kita makin hari mau dekat dengan Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Usia kita makin bertambah. Biar kita makin dewasa di dalam Tuhan, supaya kita makin dalam mengerti rencana Tuhan. Jangan kita egois, jangan nuruti daging, tapi turutlah kehendak Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan, supaya kita masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna, layak disebut calon mempelai
calon mempelai dari Tuhan Yesus, laki-laki yang sempurna Tuhan Yesus. Dan kita sebagai gereja Tuhan, mempelai dari Tuhan yang disempurnakan, terpelihara sempurna, tubuh, jiwa, roh kita tidak bercacat celah sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.